Banyak banget driver yang melihat spot itu hanya dari sisi retensi ordernya aja, tanpa mempertimbangkan dari sisi lainnya. Kali ini kita bakalan coba bahas itu, geng. Gue akan coba kasih sudut pandang analisis dari sisi analisis lainnya ya. Gue bakalan coba kasih lihat ke kalian dari sisi analisis melalui Google Maps secara lini masa. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian semua untuk dijadikan acuan. So, simak terus, geng. Nah, oke, geng. Jadi, analisa pertama kita adalah gue bakalan coba kasih satu lini masa ini ya. Jadi, ini yang gue lingkarin merah ini adalah spot inti. Ini adalah spot inti gue. Yang gue lingkarin biru adalah spot pelarian atau spot persinggahan, dan yang gue lingkarin warna kuning pun sama, itu adalah spot pelarian atau spot persinggahan. Artinya di sini gue punya 3 spot, di mana 1 spot inti dan 2 spot persinggahan atau spot pelarian. Oke, geng. Selama gue masih dikasih order di spot inti, gue akan terus bermain di situ. Jadi kalian lihat ini secara lini masa, secara rute kalian bisa cek di sini. Kalian lihat ada 3, 1, 2, 3, dan ini titik pengambilan order ataupun titik pengantaran order ini selalu arahnya ke sana terus, entah ke spot pelarian 1 atau ke spot pelarian 2 yang warna kuning. Sementara spot inti gua ada di yang berwarna merah ini. Jadi untuk pemilihan spot inti itu sangat-sangat penting. Kalian pun harus tahu, pertama, retensi order. Ya, betul. Itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, pergerakan order itu arahnya kemana aja yang dominan. Itu pun sangat mempengaruhi. Jadi bukan cuman sekedar retensi order. Tapi kalau retensi ordernya banyak, terus pergerakan ordernya atau pergerakan rute ordernya itu gue bilang kalang kabut rutenya, mungkin ini kalau untuk akun-akun bolang nggak berarti ya, itu akan kacau secara ritme, secara rute. Nah, oke, geng, kali ini kita udah masuk di lini masa ya. Gue bakalan coba kasih lihat ke kalian cara analisis dari Google Map atau dari lini masa ini seperti apa sih. Kita bakalan bedah satu persatu. Semoga ini mudah dan gampang dipahami oleh kalian supaya tidak salah dalam mengartikan atau tidak salah substansinya ya, geng. Oke, kita masuk langsung ke lini masa, geng. Seperti pada umumnya ya, untuk lini masa itu sama aja ya untuk kalian ya. Nah, gue bakalan mau coba kasih lihat dari tanggal 8 aja lah ya, biar nggak terlalu lama. Ini lini masa gue di tanggal 8 Agustus 2021. Perhatikan ya, ini kurang lebih seperti ini di tanggal 8. Lalu di tanggal 9 sama seperti ini. Lalu di tanggal 10, perhatiin ya, ini tanggal 10. Lalu di tanggal 11, perhatikan di tanggal 11 ada sedikit perubahan pergerakan. Lalu ini di tanggal 12 ya, geng. Nah, kalian bisa perhatikan ini ya. Oke, gue bakalan coba juga kasih lihat di tanggal 5 untuk perbandingan dari tanggal 12 ini ya, geng. Tanggal 12 ini secara lini masa atau secara rutenya dibandingkan dengan tanggal 5 Agustus di minggu yang lalu di hari yang sama, perbedaannya tidak jauh signifikan, geng. Ya, tidak sangat jauh perbedaannya, masih begini-gini aja. Tanggal 5, ini tanggal 11 seperti ini ya. Lalu kita cek di tanggal 4, kalian bisa lihat sendiri. Lalu kita cek di tanggal 10, kalian pun bisa lihat sendiri ya, seperti ini.
Kita cek perbandingan dengan tanggal 3 di minggu lalu. Nah, kalian bisa cek sendiri. Kalian pasti udah ada gambaran lah. Gue sering nganter ke spot pelarian yang pertama, kadang ke spot pelarian yang kedua, dari spot inti, kadang di spot pelarian kedua gue nahan 15 menit, kalau gue nggak dikasih gue langsung balik lagi spot inti. Tapi keseringan dikasih, kadang-kadang rute ini sudah menjadi apa gue bilang, sudah menjadi ritme untuk si akun. Kita pun harus paham, terkadang si akun punya kemauan sendiri. Inilah yang terkadang kita suka gagal paham. Contoh, gue ambil contoh misalkan di sore hari tiba-tiba akun ngeblas ke ini kan jaraknya deket ya, tiba-tiba akun ngeblas ke spot dari spot inti ke spot 2, pelarian 2 secara terus menerus seperti itu tuh, day to day nya. Artinya ini si akun lagi pengen bermain di spot kedua. Kemungkinan karena emang di spot inti ini tidak ada order, kemungkinannya seperti itu. Retensi ordernya mulai menurun, adanya di spot 2. Itu lu harus paham, lu harus samperin spot 2, lu bermain di situ dulu. Makanya gue bilang jaraknya kalau bisa nyari spot itu jangan terlalu jauh. Jangan spot inti lu bikin di Jakarta, spot 2, spot pelarian lu bikin di Bogor, spot 3 lu bikin di Depok. Itu kan kacau kalau seperti itu ya. Jadi harapan gue kalian bisa memahami ini, karena gue selalu bilang spot itu sangat penting. Jangan sampai kalian salah spot. Jadi bentuk spot kalian untuk menjadi rute keinginan kalian. Setiap wilayah, setiap daerah pasti berbeda-beda. Tapi gue harap kalian paham dengan maksud atau substansi yang mau gue share atau gue sampein ke kalian, supaya tidak gagal paham. Ya geng ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kurang paham silahkan berkomen di kolom komentar geng. Terima kasih, salam satu aspal.